Video kali ini saya persembahkan buat teman-teman yang ingin memulai ternak ikan gapi atau sudah memulai ternak ikan gapi tapi mungkin masih galau karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini untuk para pelajar ya, untuk para mahasiswa yang ingin menambah penghasilan dengan ternak ikan gapi, atau kepada para karyawan yang udah bosen bekerja dengan orang lain dan ingin menjadi entrepreneur atau wira swasta dengan ternak ikan gapi. Teman-teman, tentu kita sudah sering lihat ya, ada youtuber ikan gapi yang di YouTube ini ya, wah nunjukin uang wah jutaan hasil jualan dari ikan gapi ya. Nggak apa-apa teman-teman, itu memberikan semangat ya untuk teman-teman semua bahwa dengan jualan ikan gapi bisa dapat uang ratusan juta, puluhan juta ya. Itu mungkin bisa jadi motivasi teman-teman, tapi menurut saya yang penting adalah bagaimana teman-teman ini memulai dengan baik berternak ikan gapi supaya nggak stres ya, baru memulai beli indukan mahal-mahal, problemnya mati indukannya. Yang kedua, nggak bisa beranak ikan gapinya. Nah, yang ketiga, ketika beranak burayanya mati semua. Atau ya nanti juga ada masalah lagi setelah bisa semua itu, nanti gimana memasarkannya. Nah, sebelum dilanjut nih saya akan ngomong dulu supaya teman-teman tahu ya, di awal memelihara ikan gapi ini ya, kalau ingin jadi peternak ikan gapi ya yang penting jangan stres ya. Saya punya satu falsafah ya, breedernya tidur nyenyak, ikan gapinya rajin beranak. Nah, bagaimana supaya hal itu bisa terjadi nanti akan saya tunjukkan ya teman-teman. Jadi untuk mulai berternak ikan gapi ini nggak usah lah kita muluk-muluk punya rak yang mewah-mewah atau harus buat berapa akuarium. Teman-teman cukup sediakan bak atau ember ya, kalau memang itu teman-teman maunya berternak di luar ya, di halaman rumah, di outdoor ya. Pakailah ember yang diameternya paling tidak 50 sampai 60 cm ya, ketinggian air minimal 25 cm. Karena apa? Supaya nanti kalau terjadi perubahan suhu dari panas ke dingin, dari dingin ke panas itu tidak mendadak ya, dan ada tempat ikan untuk bersembunyi di bawah air kalau memang suhunya berganti secara ekstrim. Dan juga jangan lupa nanti ditambahin dengan tanaman-tanaman air. Ini saya tunjukkan teman-teman, saya ada satu ember atau bak itu yang sudah 3 bulan tidak saya kuras ya. Saya isi beberapa pasang indukan ikan platinum rustil ya. Nah, itu saya tinggal begitu saja ya, di teras lantai 2 rumah saya. Hanya saya kasih makan ya, satu hari 3 kali, kadang 2 kali, kadang 4 kali ya, nah, minimal 2 kali. Dan apa yang terjadi? Ikan gapinya itu terus beranak. Dan nanti di video berikut ini teman-teman bisa lihat ya, ini udah anak generasi yang kedua ya. Anak yang generasi pertama udah saya sortir, udah jadi ya. Jadi dari 3 pair udah jadi sekitar 15 pair yang disortir. Ini masih banyak ya anak-anaknya yang kecil-kecil dan ada yang siap disortir. Jadi tinggal kita sortir aja teman-teman. Nanti kalau kita lihat wah udah mulai gede, kita sortir ya. Wah senang sekali ini, kita tidur nyenyak, gapinya rajin beranak, jadi duit ya. Jadi nanti kalau pengen jadi seperti YouTuber itu wah banyak duitnya begini ya, YouTuber gapi itu ya. Mungkin teman-teman juga bisa dengan cara ini. Nah ini teman-teman bisa lihat bak gapi tempat saya memelihara gapi ya. Nah ini ember tempat saya berternak gapi ya, di lantai 2 rumah saya ya. Kita lihat ini keadaan di dalam embernya ya. Saya menggunakan kamera underwater atau kamera waterproof ya. Itu adalah kondisi dari dalam bak ya, bak breeding saya ya. Ini sudah tidak dikuras ya, kurang lebih 3 bulan. Tidak pernah disifon juga. Jadi saya biarkan secara alami ada di teras lantai 2 rumah saya tanpa dikuras, hanya ditambahin
air sedikit-sedikit kalau terjadi penguapan air ya, supaya jumlah airnya tetap stabil. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini, airnya sudah menjadi green water ya, meskipun masih bisa terlihat ikan-ikan gapinya berlarian ke sana kemari. Ini sangat sehat sekali ikan gapinya, teman-teman. Inilah yang saya katakan tadi, sayanya tidur nyenyak, ikan gapinya terus beranak, rajin beranak. Nah, teman-teman yang memulai sebagai breeder pemula nggak perlu pusing, teman-teman. Cobalah dengan cara ini ya, dengan cara ini. Yang penting yaitu tadi ukuran baknya dan juga bagaimana memelihara ya airnya ya. Tetap pakai probiotik seperti yang sering saya katakan. Tambahkan tanaman-tanaman air seperti teratai, kapu-kapu, pegagan, atau ya melati air. Ini air akan terjaga ya, karena ikan gapi ini kan sebenarnya ya ikan yang tumbuh di alam liar ya, di sungai-sungai ya, atau di kali ya. Saya sendiri karena lahir di kota kecil dulu sering bermain di kali, di sungai ya, sambil bawa serokan itu cari-cari ikan gatul katanya waktu itu ya, sejenis ikan gapi. Nah, ikan gapi dengan di habitat seperti ini lebih sehat daripada kita taruh di akuarium di dalam rumah mungkin ya, yang mana wah sering mati dan lain-lain. Nah, itu teman-teman, semoga membuat teman-teman semakin yakin dalam ternak ikan gapi. Nah, teman-teman sudah menyaksikan ya, sudah melihat bak tempat saya, salah satu bak tempat saya membesarkan ikan gapi. Dan saya ini selalu senang ya dengan pernyataan dari teman saya, breeder kenamaan dia, Yosega, yang mengatakan bahwa ikan gapi ini adalah makhluk hidup ya, makhluk hidup. Jadi ya kita kembali berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan selalu kalau kita mau breeding atau mau membesarkan ikan gapi, selalu didahului dengan doa kepada Tuhan ya, supaya ikan yang kita pelihara ini bisa sehat, seger, dan jadinya ikan-ikan yang bagus. Nah, teman-teman, semoga menginspirasi, dan kepada breeder-breeder pemula atau yang ingin memulai, tetap semangat!